Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi dengan judul Transformasi Geometri, Refleksi Motif Kain Batik Surya Majapahit dan Sisik Gringsing Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyudaya dengan NPM 024. Saya Virginia Alihoirian dengan NPM 22203060037. Saya Valisa Oktamerin dengan NPM 103. Saya Tulucinda Lestari dengan MPM 031. Di sini ada permasalahan dari judul yang kita ambil, yaitu penerapan refleksi dalam motif batik Surya Majapahit dan Sisik Gringsing di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bagaimana transformasi geometri dapat memperkaya seni batik. Refleksi sebagai salah satu bentuk transformasi berfungsi untuk menciptakan simetri dan keseimbangan dalam desain. Dalam konteks batik, refleksi dilakukan dengan mencerminkan pola-pola tertentu terhadap garis sumbu, menghasilkan motif yang harmonis dan menarik. Selanjutnya, di sini ada proses penerapan refleksi. Refleksi adalah salah satu transformasi geometri yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Dalam konteks motif batik, refleksi digunakan untuk menciptakan simetri dan keindahan visual. Penerapan refleksi pada motif batik Surya Majapahit dimulai dengan mengidentifikasi elemen-elemen utama dari desain. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Klasik 5, para perancang dapat memvisualisasikan hasil refleksi secara akurat sehingga memudahkan dalam proses desain. Baik, untuk yang selanjutnya, proses refleksi pada motif batik yang pertama itu identifikasi titik dan garis refleksi. Untuk penjelasannya, setiap motif batik memiliki elemen yang dapat direfleksikan. Misalnya, pada motif Surya Majapahit. Nah, titik pusat dan titik sumbu refleksi dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, penggambaran bayangan. Setelah menentukan titik dan garis refleksi, elemen-elemen motif digambar ulang sebagai bayangan di sisi lain garis refleksi. Nah, ini menciptakan efek simetris yang khas. Kemudian yang ketiga, kombinasi dengan elemen yang lain, yaitu hasil dari refleksi seringkali digabungkan dengan elemen lain dari motif untuk membentuk sebuah desain yang menarik atau harmonis. Kemudian, next. Nah, untuk contoh gambar dari gambar batiknya, yaitu ada dua batik, di mana pertama motif batik Surya Majapahit, kemudian yang kedua itu ada motif batik sisik. Next. Nah, berikutnya ada visualisasi melalui GeoGebra. Penggunaan software GeoGebra sangat membantu dalam proses visualisasi refleksi ini. Dengan GeoGebra, para perancang dapat menggambar pada awal dan kemudian menerapkan fungsi refleksi untuk melihat hasilnya secara langsung. Hal ini memungkinkan mereka untuk bereksperimen dengan berbagai sumber refleksi dan memahami dampaknya terhadap desain akhir mereka. Kemudian, next. Tahapan visualisasi yang pertama terdapat tahapan pemotongan motif, di mana pada tahap pemotongan motif ini diberi dari setiap sampel digunakan menggunakan aplikasi Microsoft Office Picture Manager 2010. Nah, pengambilan motif utama dari sampel bertujuan untuk memudahkan analisis pada aplikasi GeoGebra. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari pemotongan motif pada batik, yaitu pemotongan yang motif batik Surya Majapahit yang pertama atau yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada pemotongan motif sisik gringsing. Next. Baik, untuk yang tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feli. Silakan. Baik, lanjut untuk tahapan visualisasi. Untuk yang kedua, tahap analisis geometri dan transformasi geometri. Nah, untuk analisis pada motif Surya Majapahit bisa kita lihat di layar.
Nah, untuk proses-prosesnya, untuk tahap pembuatan pola pada motif Surya Majapahit, yaitu yang pertama pada pola lingkaran, mula-mula dibuat sebuah titik, yaitu titik A, yang merupakan pusat dari keseluruhan motif. Kemudian dibuat sebuah titik, yaitu titik D, di mana AD atau F merupakan jari-jari lingkaran C. Selanjutnya, lingkaran didilatasikan dengan faktor skala 2,35 dan berpusat di A. Yang kedua, pola bujur sangkar. Langkah pertama pada pola bujur sangkar adalah membuat garis yang menghubungkan dua titik, yaitu titik F dan G, sehingga terbentuk garis H. Kemudian garis H dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan pusat G. Garis H aksen ini merupakan bayangan dari H. Selanjutnya, garis H dan H aksen kita refleksikan terhadap sumbu Y sehingga terbentuk bujur sangkat F, G, F aksen, G aksen. Tahapan pembuatan pola motif Surya Majapahit yaitu ada pola segitiga. Pada pola segitiga, pertama-tama dibentuk 3 buah titik yang mengikuti bentuk segitiga pada sampel, yaitu segitiga IJK. Kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi A, sehingga terbentuk segitiga I aksen, J aksen, dan K aksen. Selanjutnya, kedua segitiga tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Maka pada gambar terbentuklah 4 buah segitiga yang telah dipaparkan di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ke analisis pada motif sisi geringsing. Untuk motif sisi geringsing dapat kita lihat pada layar, dan untuk proses pembuatan motif sisi geringsing akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk tahapan pembuatan pola pada motif sisi geringsing yaitu yang pertama, mula-mula sebuah titik yaitu titik G ditranslasikan dengan arah vektor min 45 derajat sehingga bayangan dari G adalah G aksen atau H. Terbentuk sebuah segmen garis GH atau H yang kemudian dilakukan refleksi garis H terhadap garis F sehingga menghasilkan segmen garis H aksen. Segmen garis H aksen direfleksikan terhadap G menghasilkan segmen garis H aksen-aksen. Jadi untuk hasilnya seperti ini refleksi segmen garis H aksen terhadap garis G. Untuk tahap yang kedua yaitu segmen garis H ditranslasikan dengan arah vektor geser DC, vektor U menghasilkan segmen garis H aksen. Begitu pula dengan segmen garis H aksen ditranslasikan dengan arah vektor geser G aksen-aksen E, vektor W menghasilkan segmen garis H1. Untuk translasi segmen garis H seperti ini. Jadi analisis tersebut dapat didapatkan bahwa pola transformasi yang terdapat pada motif batik sisi geringsing dan translasi ke refleksi. Berdasarkan tahap analisis transformasi, kedua motif tersebut dibuat simulasi pembuatan motif baru dengan cara mengkombinasikan motif utama dari sebuah batik dengan pola-pola transformasi yang telah ditemukan pada masing-masing motif batik, yaitu melalui kombinasi berikut. Untuk kombinasi N, RA sama dengan N faktorial per N min A faktorial, dengan N adalah banyak motif batik dan A banyak pola transformasi batik. Sehingga dihasilkan N22 sama dengan 2 faktorial per 2 min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 1. Jadi hasil pada motif baru terbatas pada motif-motif yang memiliki pola teratur atau beraturan. Motif Surya Majapahit kombinasi dengan motif sisi geringsing ini menggunakan pola motif Surya Majapahit sebagai motif utama dan pola motif sisi geringsing translasi ke refleksi atau refleksi ke translasi.
Jadi kesimpulannya, penerapan refleksi dalam motif batik Surya Majapahit dan Sisi Gringsing menunjukkan betapa pentingnya transformasi geometri dalam seni batik. Melalui teknik ini, desainer tidak hanya menciptakan keindahan visual, tetapi juga menyampaikan pesan budaya yang kaya. Dengan bantuan teknologi seperti GeoGebra, proses desain menjadi lebih efisien dan inovatif, membuka peluang baru dalam eksplorasi seni batik di Indonesia. Untuk daftar pustakanya ini dari transformasi geometri motif kain batik Surya Majapahit dan Sisi Gringsing Kabupaten Mojokerto dari Zeta Mart Journal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.